Ketakutan nasibnya seperti Bung Towel, Coach Justin tiba-tiba sampaikan ini. Seolah lupa pernah kalahkan timnas Indonesia. Media Cina kini ketakutan lihat skuad Sintayong ini menakutkan. Tiba-tiba AFF disebut murka pada Sintayong. Apa yang terjadi? Nah, itulah beberapa informasi yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, bagaimana? Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya. Maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana memilih berhenti membahas kiprah Sintayong di timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Coach Justin, sapaan akrab Justinus, setelah mendapatkan ancaman dari akun yang membocorkan data pribadi pengamat sepak bola tanah air lain, Tommy Welly, yakni @fold_anonym. Mengutip dari akun X-nya, @CoachJustin, dia mengatakan, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran nih dari akun yang mempublikasikan datanya Bung Towel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue memutuskan untuk berhenti membahas Sintayong. Di sini nampaknya susah ya untuk beda pendapat, jadi daripada ribet semua, gue nggak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas Indonesia tetap gue bahas, preview, review, dan liga lain. Hanya saja gue nggak bahas Sintayong, kata mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini. Dia juga menambahkan, karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue, dan ini pertarungan yang nggak bisa gue menang nih, maka dari itu gue pilih berhenti dan mundur. Sementara itu berbalik 180 derajat, ya, Coach Justin awalnya dikenal sebagai pengamat yang mendukung apapun pencapaian Sintayong bersama timnas Indonesia. Dia bahkan pernah menyebut lolos Piala Asia lebih tinggi levelnya ketimbang berkali-kali juara Piala AFF. Namun dalam beberapa minggu terakhir, pria berkacamata ini seakan berpindah haluan. Ia mengkritik habis-habisan Sintayong, terutama soal strategi 3-4-3 yang digunakan pelatih asal Korea Selatan itu. Coach Justin juga dengan sangat tegas meminta PSSI untuk mengganti pelatih. Nah, kira-kira ada apa ya? Oke, untuk berita selanjutnya, media Cina seolah lupa. Timnya pernah kalahkan timnas Indonesia beberapa bulan lalu dengan skor 2-1. Kini media Cina justru ketakutan dengan timnas Indonesia asuhan Sintayong di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga itu bisa menjadi ajang balas dendam timnas Indonesia atas kekalahan melawan Cina sekaligus upaya skuad Sintayong untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia setidaknya harus mengincar poin maksimal di laga yang tersisa menghadapi Jepang, Australia, Bahrain, dan juga Cina. Lantas, apa yang membuat Cina begitu takut dengan timnas Indonesia padahal beberapa bulan lalu berhasil mengalahkan skuad Sintayong? Media Cina Sohu secara terang-terangan menyebutkan bahwa ada dua tim yang sangat berbahaya bagi timnas Indonesia, yaitu bagi timnas Cina. Mengapa dikatakan demikian? Australia memiliki kekuatan pertahanan yang baik dan hanya kebobolan 5 gol dalam 6 ronde. Berada di urutan kedua setelah Jepang. Ia juga menjadi satu-satunya tim yang mencetak poin melawan tim Jepang setelah pergantian pelatih. Australia tampil terbaik dan memiliki mentalitas yang baik dalam pemeringkatan kedua. Lalu bagaimana nih dengan timnas Indonesia? Ya, menurut media Cina, kini timnas Indonesia memiliki kekuatan yang terus meningkat berkat kehadiran pemain naturalisasi. Timnas Indonesia kembali naturalisasi dan kekuatannya masih terus meningkat. Bahkan media Cina secara terang-terangan menyebutkan bahwa timnas Indonesia begitu menakutkan untuk dihadapi. Dari segi permainan, timnas Indonesia dianggap mirip seperti negara Eropa. Gaya permainannya adalah gaya pemainan Eropa. Mungkin hampir ada pemahaman diam-diam di antara mereka dan sebaliknya peringkatnya akan lebih tinggi, kata media Cina tersebut yaitu Sohu. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia dinilai berbahaya bagi Cina. Timnas Indonesia diperkirakan akan tampil dengan kekuatan penuh di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdapat 2 pertandingan kandang yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mengoleksi poin kemenangan, yaitu melawan Cina dan juga Bahrain. Sementara itu,
Masih ada peluang bagi timnas Indonesia mendapatkan minimal 1 poin di kandang Jepang dan Australia jika hasilnya berjalan sesuai dengan rencana tersebut. Maka timnas Indonesia akan berakhir di peringkat kedua sehingga otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Bergeser pada berita selanjutnya, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengatakan keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong atau STY menurunkan skuad U22 dalam ajang Piala AFF 2024 memantik kemarahan dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Hal itu disampaikan Akmal Marhali saat hadir dalam program Catatan Demokrasi TV One pada Selasa 24 Desember 2024. Akmal mengungkap kemarahan AFF terjadi saat mereka melakukan tur trofi Piala AFF 2024 di Jakarta pada Sabtu 2 November lalu. Sayang sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF itu marah kepada Shin Tae-yong ketika kita mau menurunkan tim U22, kata Akmal dilihat dari FIFA. Akmal juga menyampaikan pihak AFF menganggap bahwa Shin Tae-yong telah menurunkan standar Piala AFF senior dengan memasang pemain muda. Padahal kata dia, jika alasannya untuk regenerasi, pihak AFF telah menyediakan kompetisi serupa untuk kelompok umur. Artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori semua umur itu sudah tersedia. Misalnya ada Piala AFF U16, Piala AFF U19 dan juga Piala AFF U22 kata dia. Di mana regenerasi ini juga terlalu revolusioner. Jadi potong satu generasi bahkan 2 generasi kita potong. Akmal berpandangan jika dari awal PSSI dan STY tidak memasang target juara di Piala AFF, maka lebih baik timnas Indonesia tidak ikut serta dalam kompetisi itu. Dan jika tidak mau target juara, ya tidak usah ikut saja Piala AFF seperti Australia, terangnya. Sekarang ini sudah ada distorsi Piala AFF ini dianggap Piala Ciki. Ini kan beredar di publik, artinya ada distorsi yang membuat kita menganggap remeh kompetisi ini. Pemikiran ini menurut saya yang salah, demikian ujarnya. Dengan dinamika yang terus berkembang, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong menjadi sorotan memang di berbagai dunia, baik lokal maupun internasional. Dan terlepas dari kontroversi dan perbedaan pendapat yang muncul, semangat dan potensi skuad Garuda terus menunjukkan perkembangan yang positif. Mari kita nantikan bagaimana perjalanan mereka di ajang internasional ke depan dan bersama-sama dukung timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang. Ya, Sobat Kamus Bola, itulah rangkuman informasi terupdate dari dunia sepak bola tanah air. Ikuti terus informasi terupdate dan terkini lainnya hanya di sini di Kamus Bola.